tingkat kesadaran ibu. Nanti yang diperiksa adalah mata, anggota gerak, dan juga pernafasan. Verbal. Jadi ibu nanti prosedurnya saya akan memeriksa dari penglihatan ibu, bicara dan juga alat gerak pergerakan. Ya. Disampaikan. Setelah itu prosedurnya disampaikan. Setelah itu kita kontrak waktu. Sampaikan berapa lama kita akan melakukan pemeriksaan. Setelah itu tanyakan kesediaan pasien. Jika pasien sudah bersedia, kita langsung masuk ke tahap kerja. Dari E, V, dan M apa dulu yang diperiksa? E itu apa? V, verbal, M, motorik. Mana dulu yang diperiksa antara E, V, dan M? E. Setelah itu verbal, ya. Setelah itu baru motorik. Kalau melakukan pemeriksaan itu harus runtut. Kalau misalkan kita mulainya dari atas, berarti atas kan berarti paling atas mata ya. Jadi mata dulu. Setelah itu turun verbal itu kan bicara, berarti verbal dulu baru masuk ke motorik. Jangan loncat-loncat. Setelah mata, motorik balik lagi ke verbal, itu enggak boleh. Jadi harus sama kalau kita melakukan pemeriksaan fisik juga gitu. Kalau kita mulainya dari atas selesaikan dulu, nanti baru turun ke bawah. Oke, kalau E nilai maksimal berapa? Paling tinggi nilainya? 357. Nilai total GCS itu kalau dia sadar atau kompos medis itu berapa? 15. Oke, untuk E-nya maksimal berapa atau nilai paling tingginya? 4 itu dikatakan 4 jika pasien bisa membuka mata secara spontan. Jadi kalau pasien membuka mata seperti ini aja, kita langsung bisa menilai tanpa kita melakukan pemeriksaan. Oh, E-nya 4 karena dia bisa membuka mata secara spontan. Kalau nilai dikatakan 3 apabila pasien membuka mata dengan pelan, dengan diberi respon panggilan. Jadi misalkan saudari Silvi baru dia membuka mata, nah itu berarti 3. Tapi hati-hati ketika pasien tidur. Jadi harus bisa membedakan kapan itu pasien tidur, kapan itu pasien benar-benar tidak sadar. Kadang kan orang kalau tidurnya dia sudah terlalu dalam, itu kan walaupun kita panggil namanya dia tidak akan bangun kan. Jadi kita bisa juga dengan cara seperti ini. Saudari Silvi, kalau dia tiba-tiba langsung spontan matanya membuka, berarti itu nilainya 4. Tapi kalau dia tidak spontan membuka, tapi dia diulang lagi saudara Silvi, baru dia membuka mata, berarti nilainya 3. Oke, kalau nilainya dikatakan 2 apabila membuka mata dengan rangsangan nyeri. Jadi bisa kita beri rangsangan di stasiun pasien. Kasih aja rangsangan. Tangannya ini pakainya ya. Agak diginikan. Kalau dia dikasih rangsangan nyeri baru dia membuka mata, berarti nilainya 2. Kalau dia tidak ada respon sama sekali, nilainya adalah 1. Sudah paham? Paham. Oke, sebenarnya kita melakukan satu tindakan itu bisa langsung menilai E, V, dan M sebenarnya. Tetapi kita karena masih belajar, jadi harus satu tahap dulu. Oke, masuk ke verbal. Verbal nilai paling tinggi adalah 5. Ya, benar. Probandusnya sudah belajar berarti. 5 itu dikatakan 5 apabila pasien bisa berbicara dengan spontan. Jadi misalkan ibu namanya siapa, ketika tadi kita melakukan fase orientasi, pasien bisa menjawab, itu kita sudah bisa menilai verbalnya. Kalau pasien bisa menjawab sesuai, itu nilainya adalah 5. Nilainya 4 ketika diulangi kembali.
diulang-ulang. Jadi misalkan ini ditanya, ibu tadi yang dirasakan apa? Nyeri bu bagian kaki. Terus nanti ditanya lagi, tadi apa ya bu tanyanya, misalkan gitu. Nah itu berarti kan berulang, itu nilainya adalah 4. Nilainya 3 ketika jawabannya tidak sesuai atau disorientasi. Misalkan ibu ini sedang berada di mana, padahal dia di rumah sakit, jawabannya kamar mandi gitu. Itu berarti kan dia disorientasi tempat. Atau misalkan ibu ini tanggal berapa, harusnya tanggal 27, pasiennya jawabnya 17 gitu. Berarti itu nilainya 3 karena dia disorientasi waktu. Ya. Terus ketika nilainya 2 apabila pasien hanya mengerang, tetapi juga tadi kita beri rangsangan nyeri. Jadi pasiennya cuman kan ada kan pasien seperti itu. Nah itu nilai verbalnya adalah 2. Jika pasien tidak berespon 1. Oke, sekarang masuk ke motorik. Motorik nilai tertinggi adalah 6. 6 ketika pasien bisa mengikuti instruksi dari perawat. Misalkan Silvi ya tadi namamu Nduk. Saudari Silvi kakinya diangkat deh. Pasien bisa mengikuti instruksi kita, berarti nilainya adalah 6. Nilai 5 apabila bisa melokalisir nyeri. Jadi misalkan pasien kita beri rangsangan nyeri, dia itu misalkan nih pasien dicubit, dia masih bisa apa ya namanya? Respon. Nyemplak itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Menghindar. Hah? Iya, pokoknya menghindarkan tangannya itulah yang memberi nyeri. Itu nilainya adalah 5. Kalau nilainya 4, jika diberi rangsangan nyeri, dia terasa ada nyeri, tetapi dia tidak tahu tempat yang diberi nyeri itu mana. Misalkan nih, kita nyubit pasien di sebelah sini, tapi harusnya tidak nyubit ya. Misalkan kita memberi rangsangan nyeri di sini, harusnya kan sini ya, yang tangannya ini ya melokalisir ya. Tapi dia yang sebelah sini, dia masih bisa merasakan nyeri, tapi dia tidak tahu tempat nyerinya di mana. Itu adalah nilainya 4. Oke, jika nilainya 3. Jika nilainya 3, pasien diberi rangsangan nyeri, dia bahunya adalah fleksi. Itu nilainya adalah 3. Jika nilainya adalah 2, ketika pasien diberi rangsangan nyeri, bahu dan juga tangan secara bersamaan itu fleksinya seperti ini. Jadi contohnya, kalau tadi hanya gini, 2 gini. Tegang gitu. Iya, naik ke atas langsung otomatis. Itu ketika diberi rangsangan Nyeri. Itu nilainya adalah 2. Nilainya 1 apabila pasien tidak merespon. Jelas? Pak ulang. Tadi yang mata, kalau nilainya 3 apabila dipanggil gitu. Dipanggil. Oke. Kalau nilainya 2 apabila diberi rangsangan nyeri. Oke. Kalau verbal nilainya 3 apabila diulang apa? Diulang 4 diulang 3. Ruangan sekali yang dari skeniasis itu loh Bu, tempat apa tadi jawaban tidak sesuai Bu, Disorientasi. Kalau motorik nilainya 2. Banyak juga sama ini angkat kaki.
Infeksi. Oke, saya rasa sudah cukup jelas di sini. Gampang apa gampang? Gampang Tapi ngafalin ini urutannya. Nanti kalau masuk ke pasien kadang bingung ini tadi berapa ya? Kadang itu membedakan antara kalau yang motorik itu biasanya 3 dan 2 itu bingung karena beda-beda tipis sih. Yang 3 sama 2 tadi kan sama-sama fleksi, yang satu abnormal, yang satu cuma fleksi. Tapi memang harusnya kita sering-sering belajar. Kalau pengen bener-bener paham, oh ini yang verbalnya berapa sih, ini yang motoriknya berapa sih, ini yang S-nya berapa sih, kita harus sering-sering melakukan pemeriksaan pada pasien. Kalau pengen jelas itu ada kelainan, yo nyarinya pasien yang tidak sadar. Jadi tahu kalau pasien sadar mah mesti BCS-nya 15 guys. Yang di ICU. Bisa juga yang di IGD tapi pasiennya dia yang sudah penurunan kesadaran. Bisa ditanyakan tak? Kalau nilai BCS paling tinggi nilainya berapa? 15. Kalau paling rendah? 3. Ya, karena Nah, 1 tambah 1 tambah 1. motoriknya sama. Kalau untuk kategorinya dari 15 ke 13 itu apa? 12 sampai 9 itu apa? Sudah tahu? Belum, Bu. Kapan dia dikatakan komposmentis, kapan dia dikatakan somnolen, kapan dia dikatakan koma, kapan dia dikatakan sudah tahu belum? Belum, Bu. Ini mau lanjut yang kedua atau mau mempelajari lebih dalam jam berapa enggak? Mau sekalian apa mau Sekalian. kalau cuma kategori itu kan nanti bisa sambil belajar